Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya, Erni Veronica Maramba, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, dalam sosialisasi online kali ini mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai BLT Dana Desa yang saya sampaikan kepada 207 kepala desa di Kabupaten Luwu ini. Prioritas penggunaan dana desa untuk tanggap pandemi COVID-19 juga adalah bantuan langsung tunai. Mengenai dasar hukum bantuan langsung tunai dana desa, sebagaimana yang diketahui oleh para kepala desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Mendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Siapakah yang menjadi sasaran program BLT Dana Desa? Di dalam Peraturan Mendesa menyebutkan bahwa penerima manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau keluarga kurang mampu non-PKH atau BPNT program sembako, yaitu mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kedua, belum terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial karena terjadi exclusion error atau error yang terjadi karena keluarga yang berhak menerima manfaat ternyata tidak masuk di database sebagai penerima manfaat. Kemudian ketiga, mereka yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Bagaimanakah mekanisme pendataan BLT Dana Desa? Itu dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19 yang diketuai oleh kepala desa. Bagaimanakah bentuk transparansi pendataan BLT Dana Desa? Maka petugas pendata menggunakan checklist tentang kriteria penerima manfaat BLT Dana Desa. Setelah kepala desa turut memverifikasi data Bansos Kemensos yang disampaikan melalui Dinsos. Jadi dimulai dengan menggunakan standar kriteria miskin Mensos nomor 146 tahun 2013 yang terkait pemenuhan 9 kriteria dari 14 kriteria yang terakhir diupdate di dalam keputusan Mensos nomor 19 tahun 2020 tentang DTKS tahun 2020. Dengan pola pendataan tersebut, Pak Desa dapat memastikan warganya yang berhak sebagai penerima manfaat dari program Bansos Kemensos, kemudian pendata lanjut kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, BLT Dana Desa tidak akan tumpang tindih karena pendataan dimulai dari tingkat dusun dengan mengedepankan transparansi. Saya teringat dari hasil pertemuan dengan beberapa kepala desa di 3 kecamatan. Beberapa Pakde menyampaikan adanya data pada DTKS Kemensos bahwa ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut, ada yang pensiunan, ada pegawai negeri. Maka menjadi tanggung jawab kepala desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang kemudian disampaikan ke Dinsos melalui camat, sehingga vervalid data tersebut menjadi acuan berikutnya kepala desa untuk mendata keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, yaitu keluarga yang tergolong miskin, tidak mampu, dan yang rentan terhadap pandemi COVID-19. Dalam hal ini, kepala desa yang harus mengarahkan petugas pendata agar dengan integritasnya melakukan pendataan secara benar dan adil
tidak tebang pilih untuk kerabat atau warga yang pernah mendukung di dalam Pilkades, sehingga BLT dana desa yang disalurkan adalah tepat sasaran dan tepat manfaat. Kemudian terhadap pendataan BLT dana desa ini yang harus dilakukan adalah mengadakan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa khusus tersebut. Kemudian legalitas dokumen hasil pendataan diverifikasi dengan tanda tangan kepala desa yang ditujukan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan penetapan atau secara teknis bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Dengan alur seperti ini, maka kepala desa menjadi penanggung jawab BLT dana desa yang nantinya juga melakukan perubahan RKP dan APB desa. Kemudian dalam penyaluran BLT, agar nantinya sebisa mungkin dilakukan secara transfer non-tunai. Tetapi karena wilayah Luwu mempunyai banyak desa di dataran tinggi, maka sebagai percepatan penyaluran, BLT dana desa dapat diberikan secara tunai dari rumah ke rumah dengan dokumentasi yang valid. Bolehkah BLT desa untuk keluarga yang mampu, yang merasa rentan karena pandemi COVID-19? Bagi masyarakat desa yang masih mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, agar tidak mengambil hak dari keluarga yang tergolong miskin atau keluarga tidak mampu karena ada ketentuan tentang apakah orang atau keluarga tersebut masuk pada kriteria desil pertama sangat miskin, desil kedua miskin, desil ketiga hampir miskin, desil keempat rentan miskin. Dan juga ada limitatif penggunaan dana desa untuk BLT, yaitu sebesar 25% untuk dana desa di bawah 800 juta rupiah, 30% untuk di atas 800 juta rupiah sampai dengan 1,2 miliar, dan 35% untuk di atas 1,2 miliar. Bagaimanakah solusi bila BLT dana desa tidak tercover untuk seluruh penerima manfaat yang berhak? Untuk kondisi demikian, saya sarankan kepala desa dapat segera melakukan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) yang juga memprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya, di mana pembayaran upah kerja pada PKTD pada tanggap pandemi COVID-19 yang harus diberikan setiap hari, sehingga kepala desa bisa memastikan semua warganya tidak ada yang sampai kelaparan karena dampak pandemi COVID-19. Sebagai penutup, saya mengingatkan kepada para kepala desa bahwa dana desa adalah bagian dari keuangan negara. Maka kami dari Kejaksaan Negeri Luwu, baik diminta atau tidak diminta untuk mendampingi pengelolaannya, maka sebagai optimalisasi tugas, fungsi, dan kewenangan kejaksaan, kami akan memastikan bahwa tidak akan kompromi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan sosialisasi online ini sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian penyampaian sosialisasi online ini. Sekian dan terima kasih.